ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita dalam perjalanan menuju ridho Allah dan surganya. Pada hari ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah untuk kita jadikan ilmu, dan ilmu itu untuk kita amalkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima daripada kita ketaatan ini dan menjadikannya amal yang diterima, yang memberatkan timbangan amal saleh di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing langkah kita, memberikan taufik kepada kita untuk tetap di atas ketaatan kepadanya, dan menutup usia kita di atas ketaatan tersebut. Kita dengarkan terjemahan ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari dari awal surat At-Tariq. Apakah penterjemah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan apakah kamu tahu apa yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib. Bintang-bintang yang bersinar terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah ada setiap jiwa melainkan atasnya ada penjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka lihatlah manusia dari apa dia diciptakan. Ulangi. Maka perhatikanlah manusia dari
dari apa dia diciptakan? خلق من ماء دافق Diciptakan dari air yang muncrat. يخرج من بين الصلب والترائب Yang keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada. إنه على رجعه لقادر Sesungguhnya dia atas mengetahui benar-benar sesungguhnya dia atas mengembalikan benar-benar bisa. يوم تبلى السرائر Pada hari diperlihatkan apa namanya itu? Rahasia. فما له من قوة ولا ناصر Maka tidaklah dia فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول فصل إنه لقول فصل Sesungguhnya dia lam di sini lam taukid benar-benar perkataan sesungguhnya dia di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dia di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Benar-benar perkataan faslun pemisah. Pemisah karena dengan Al-Quran diturunkan maka jelas mana yang hak, mana yang batil. Ketika turunnya Al-Quran, Al-Quran sebagai pemisah yang menerangkan dengan tegas dan jelas yang mana yang hak dan mana yang batil, yang mana yang halal dan mana yang haram, yang mana yang tauhid, yang mana pula yang syirik, yang mana yang iman, yang mana pula yang kufur. Dengan diturunkannya Al-Quran, terpisah segala-galanya sesuai dengan koridor masing-masing. Al-Quran adalah pemisah. Karena ketika Al-Quran tidak diturunkan bercampur. Manusia tidak bisa membedakan. Segala sesuatu tercampur dalam akidah. Sehingga bercampurlah akidah yang benar dengan akidah yang batil. Kaum Yahudi punya sebahagian yang benar dan punya yang batil.
Kaum Nasrani juga demikian, punya sebahagian pemahaman yang benar, dan juga ada yang batil. Demikian juga dengan orang Quraisy, ada pemahaman-pemahaman yang benar, namun yang lainnya batil, tercampur. Manusia sulit membedakan dalam kehidupan harian mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sulit untuk difahami, sulit untuk diketahui, sulit untuk ditentukan. Dengan datangnya Al-Quran, semua dikotak-kotakkan pada pengotakannya yang sempurna, sehingga segala sesuatu terlihat jelas. Oh, ini boleh ternyata. Oh, ini tidak boleh. Ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan, ini boleh dikerjakan, ini boleh ditinggalkan. Semuanya jelas. Ini arti daripada faslun, pemisah. Kalau yang belajar bahasa Arab, maka pasti dalam pelajaran bahasa Arab itu faslun itu dinamakan kelas. Faslun, fusulun, sama dengan artinya apa? Kelas. Kelas itu kan memisah-misahkan murid. Yang mana yang kelas 1, yang mana yang kelas 2, yang mana yang kelas 3, yang mana yang kelas 6, yang mana yang 1A, 1B, 1C, terpisah-pisah dengan adanya kelas yang memisah-misahkan mereka. Ini makna fasala yafsilu, yang berarti bermakna memisahkan. Ibnu Abbas mengatakan faslun di sini artinya perkataan yang hak. Ulama lain mengatakan faslun di sini artinya perkataan yang serius. Ini adalah makna tafsir. Namun secara makna kalimat, faslun artinya adalah pemisah. Kalimat hak yang memisahkan, ini loh yang hak, yang lain batil. Ini loh jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat, ini yang boleh didengar, ini yang tidak boleh didengar, ini yang boleh dinikahi, ini tidak boleh dinikahi, ini yang boleh diterima, itu tak boleh diterima, ini yang harus ditinggalkan, itu harus diambil, dan semacamnya, dan terlalu banyak yang dengannya Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim manusia tahu segala sesuatu pada posisinya. Maka Al-Quranul Karim, dengan diturunkan Al-Quranul Karim, segala sesuatu terlihat jelas. Oleh karena itu, wahyu yang diterima oleh Nabi SAW juga sering Allah sebut cahaya. Juga sering dalam Al-Quran Allah sebut sebagai cahaya. Kami turunkan kepadamu cahaya yang sangat jelas. Kenapa? Karena Al-Quran juga, dengan turunnya Al-Quran, segala sesuatu terlihat jelas. Yang tadi, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tidak boleh, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Mana yang tempat yang boleh didatangi, mana tempat yang tidak boleh didatangi, mana kata-kata yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan. Semua terlihat jelas dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Lihatlah keadaan manusia yang entah dengan sengaja atau tidak tahu, tidak mau kembali kepada Al-Quran. Tidak sengaja, mungkin karena meninggalkan Al-Quran dengan sengaja atau tidak tahu. Dengan sengaja karena dia tahu namun tak peduli. Orang Muslim beriman dengan Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, dia tahu itu tak boleh tapi nggak peduli. Ini orang yang dengan sengaja atau tidak tahu, memang tidak mengerti hukum, maka bercampur-campur dalam perbuatannya antara hak dan batil.
bercampur di dalam transaksinya, transaksi hak dan transaksi batil. Transaksi yang boleh jual beli, transaksi yang batil, yang di dalamnya ada hal-hal yang terlarang, penzoliman, ada hal-hal gharar, ada hal-hal riba, ada hal-hal yang sesuatu yang tidak jelas, bercampur aduk. Kenapa? Yang penting saya dagang, yang penting saya jualan misalnya. Ya. Apabila kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada syariat, segala-galanya telah diletakkan pada posisinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semua akan terkotak-kotak dengan hukum yang jelas, dengan hukum yang jelas. Ini dia faslun, pemisah. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Wa ma, dan tidaklah, dua mufradat, yaitu wa dan ma, dan tidaklah huwa, dia, yaitu Al-Quran tadi, bi, dengan al-hazl. Al-hazl hazl itu lawan daripada sebuah kalimat yang serius. Apa bahasa Indonesianya? Sebuah kalimat yang kalimat serius diucapkan, lawannya apa? Bercanda dengan tidak serius kadang-kadang beda ya. Bercanda bahagian daripada tidak serius. Namun ada yang tidak serius yang bukan bahagian bercanda. Ya tidak? Kadang-kadang kita ngobrol ngarung ngidul, tapi nggak bercanda, ngobrolnya ngobrol ngarung ngidul aja gitu. Ngobrol-ngobrol nggak bermanfaat, tapi nggak bercanda juga. Betul atau tidak? Bercanda bahagian daripada, cabang daripada tidak serius gitu. Tidak serius aja buat tidak serius. Boleh. Kalau mau buat candaan. Senda gurau. Tapi intinya adalah bukan lawan daripada tidak serius. Kalau peraturan di negara kita, peraturan tertera dalam aturan negara, undang-undang negara, itu kan kata kalimat-kalimat serius kan? Kalimat-kalimat yang memang kata dan katanya itu diperhatikan, komanya diperhatikan, titiknya diperhatikan, angka-angkanya diperhatikan kan gitu. Nah, lawannya apa? Hah? Apa? Ngawur. Pokoknya antum ngerti deh pokoknya. Udah, candaan boleh, silakan diterjemahkan candaan juga nggak apa-apa. Al-Quran itu benar-benar kalimat-kalimat yang serius, kalimat yang tidak ada peraturan yang lebih hebat dan lebih serius dan lebih penting dan lebih sakral, yang lebih kokoh, yang lebih daripada Al-Quran, nggak ada. Itulah Al-Quran. Bukan kalimat yang diturunkan untuk sekedar cerita, untuk sekedar omongan-omongan, untuk sekedar bacaan, untuk sekedar senda gurau, untuk sekedar main-main, untuk sekedar
turun-turunin aja, sampaikan aja. Enggak, bukan itu. Ini makna hazal. Ini makna hazal. Candaan bahagian daripadanya, tidak serius. Hal yang tidak serius. Di Al-Quran ini, ma'asyarul muslimin, di dalamnya penuh dengan hal-hal yang memang luar biasa. Apabila kita membaca tafsir itu ketika para ulama membahas ayat-ayat Allah secara detail, kita takjub dengan susunan Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalamnya penuh dengan makna, di dalamnya penuh dengan susunan. Kalau begini akan mengarah ke begini, Allah tidak menyusun begini karena dia akan begini, itu luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Di dalamnya tidak ada kebatilan, di dalamnya tidak ada yang bertabrakan, di dalamnya tidak ada satu hukum yang menghapus hukum yang lain, yang satu hukum yang melawan bertabrakan dengan hukum yang tidak ada. Dan di dalamnya penuh dengan hal-hal yang serius, hal-hal yang penting, hal yang sangat-sangat penting, hal-hal yang tidak ada di dalamnya hal yang main-main. Tidak ada di dalamnya hal yang sifatnya apa? Hal yang tidak serius. Semua isi Al-Quranul Karim adalah kalimat-kalimat penting dan tidak ada di dalamnya sesuatu yang bersifat candaan, sesuatu yang bersifat asal sebut, sesuatu yang bersifat tak ada makna, sesuatu yang bersifat kalimat yang tak berguna, itu tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Paham makna hazal? Bismillah. Silahkan diterjemahkan senda gurau, silahkan diterjemahkan candaan, tapi hazal adalah lawan tidak serius. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka dua kalimat, inna dan hum. Inna sesungguhnya, hum mereka, innahum sesungguhnya mereka, yakiduna membuat tipu muslihat, membuat makar, tipu muslihat, sesungguhnya mereka membuat tipu muslihat. Terjemahannya begitu. Tapi secara kalimat, innahum semuanya mereka yakiduna membuat tipu muslihat. Datang lagi kalimat berikutnya yang dia maknanya adalah tipu muslihat. Itu artinya benar-benar membuat makar. Benar-benar membuat tipu muslihat. Mereka itu benar-benar, ini secara bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlak, yang dia bermakna penekanan akan suatu yang diucapkan sebelumnya. Mirip dengan taukid. Namun di dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlak. Yang tujuannya adalah memperkokoh perkataan sebelumnya. Dalam bahasa kita mungkin kita bisa katakan begini. Dia datang, iya benar-benar datang. Kan kita ulang kalimat benar-benar datangnya untuk mengokohkan kalimat yang telah kita ucapkan sebelumnya, dia datang gitu. Sesungguhnya mereka membuat tipu muslihat. Kita tambahkan di bawahnya langsung wa akidu
kaida. Wa dan akidu, aku membuat tipu muslihat. Di bawahnya sudah ada terjemahan yang sama, tipu muslihat. Dan di sini adalah Allah. Dan saya dan aku juga membuat tipu muslihat. Kaid. Mereka membuat tipu muslihat, aku juga membuat tipu muslihat. Mereka membuat makar, aku juga membuat makar. Wa yamkuruna, dan mereka membuat makar. Wa yamkurullahu, dan Allah juga membuat makar. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar dan aku pun membuat makar. Makar siapa yang menang? Makar Allah, karena Allah maha segala-galanya. Na'udzubillahi min makrillah. Orang kafir membuat aneka ragam tipu muslihat agar mereka, anak-anaknya, masyarakatnya tidak beriman dengan Al-Quran. Ini makna ayat. Mereka orang-orang kafir, terutama orang Quraisy, membuat aneka ragam makar agar dengannya orang-orang jauh dan menghindar dari Al-Quran, tidak beriman kepadanya. Mulai dari mengatakan itu dusta, mulai dari mengatakan itu karangan Muhammad, mulai dari mengatakan bahwa itu adalah dongeng masa lalu, mulai dari kalimat-kalimat Muhammad itu kalimat-kalimat sihir. Sehingga dengannya mereka memalingkan orang-orang untuk tidak mendengarkan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia maksud ayat innahum yakiduna kaidah. Mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan makar. Aneka ragam cara mereka buat, intinya adalah memalingkan orang dari Al-Quran. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu muslihat. Orang yang telah memperlakukan syariat Allah dengan sesuatu yang buruk, lalu Allah tabaraka wa ta'ala membalas mereka seperti kelakuan mereka, dan balasan Allah yang akan menang, ini menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dan kemahamampuan. Sehingga dengan ini, makna yang mereka lakukan buruk dan makna yang dilakukan Allah baik. Ini penting. Memang sama-sama kalimat tipu muslihat. Sama-sama kalimat makar. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Namun, makna makar yang mereka buat maknanya adalah buruk. Kalimat makar yang ada pada perbuatan Allah maknanya adalah baik. Karena Allah membalas makar mereka dengan makar, dan makar Allah yang menang. Menunjukkan bahwa Allah balas mereka seperti perbuatan mereka, dan menunjukkan bahwa Allah lah yang akan menang, Allah lah yang akan
mampu melakukan apa yang dia inginkan, kalian akan lemah, hanya Allah yang kuat, kalian tak mampu apa-apa, Allah yang maha bisa atas segala sesuatu. Ini yang akan terlihat. Paham yang Anda maksud? Jadi sebuah kalimat bisa mengandung dua makna. Makna yang salah, makna yang buruk dan makna yang baik. Makna yang buruk dengan makna yang baik. Sebuah kalimat seperti makar ini, kait, tipu muslihat, bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dan apabila Allah berbicara tentang apa yang ia lakukan menggunakan kalimat ini, maka yang untuk Allah adalah makna yang baiknya. Karena Allah tidak pernah memiliki sifat yang buruk. Ini ilmu dalam ilmu asma wa sifat. Contoh ya. Mencintai, menyayangi, memberi, merahmati. Itu semuanya kalimat baik kan? Berilmu, memberi rezeki, mendengar, melihat, merahmati. Ini kan semua maknanya, total maknanya nggak ada yang buruk. Baik. Betul? Makna dusta, khianat. Ini makna yang buruk. Maka kalimat-kalimat yang total maknanya buruk itu tidak ada yang untuk Allah. Semua yang untuk Allah makna yang baik. Ada lagi kalimat mengandung makna baik dan makna buruk. Ini diantaranya. Membuat tipu muslihat, ada makna di dalamnya kebaikan, ada keburukan. Makna yang buruk bukan untuk Allah. Makna yang baik untuk diyakini milik Allah. Sifat daripada sifat Allah. Ini dia diantaranya. Mereka membuat tipu muslihat dan mereka dibalas oleh Allah dengan tipu muslihat. Yang ada pada Allah ini makna yang baik. Bisa difahami? Karena sebahagian kaum muslimin tak berani mengatakan bahwa Allah membuat makar. Tak mungkin Allah membuat makar. Padahal Allah yang mengatakan mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Allah telah mengatakan Allah membuat makar. Sebagian kaum muslimin tidak berani meyakini Allah membuat tipu muslihat. Padahal Allah yang mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kenapa mereka tidak mau meyakini? Karena menurut mereka membuat makar, membuat tipu muslihat maknanya jelek. Tak mungkin untuk Allah makna yang jelek ini, maknanya buruk. Tidak mungkin kita beriman kepada sebuah kalimat yang itu maknanya buruk lalu kita nisbatkan kepada Allah. Tak mungkin. Mereka ingin mensucikan Allah. Niatnya bagus, niatnya baik, luar biasa, niatnya bagus. Tidak ingin memberikan yang buruk untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ingat saudaraku, Allah yang mengatakannya, bagaimana mungkin Anda menolaknya? Allah yang mengatakan Allah membuat makar, Allah yang mengatakan Allah membuat tipu muslihat, bagaimana Anda menolaknya? Apakah Anda lebih tahu Allah dibanding Allah? Allah yang mengatakan itu tentang dirinya, bagaimana Anda menolaknya? Maka pemahaman yang benar adalah kalimat ini mengandung dua makna. Makna yang buruk jangan nisbatkan kepada Allah. Makna yang baik nisbatkan kepada Allah. Makna yang baik yang begini. Fir'aun membuat makar. Ketika tukang sihirnya mengatakan bahwa akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel, anak ini yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu, kelak akan menghancurkan istanamu, kelak akan menghancurkan kekuasaanmu. Mendengar itu, Fir'aun membuat makar. Dengan cara apa? Buat keputusan.
siapapun bayi Bani Israel lahir laki-laki, bunuh. Supaya tidak terjadi perkataan dari yang tadi. Makar Fir'aun. Namun Allah membuat makar untuk Fir'aun. Allah membalas makar Fir'aun dengan makar. Membalas makar musuh dengan makar adalah bukti kekuasaan. Ternyata setelah dibunuh, mulai ada masalah. Kenapa? Nanti kalau dibunuh semua yang laki-laki, nanti yang kerja siapa? Pekerjaan yang sangat banyak dari pekerjaan istana dan kerajaan Fir'aun, siapa yang akan mengerjakannya? Akhirnya revisi undang-undang. Ini bagian daripada makar Allah kepada Fir'aun. Revisi undang-undang. Tahun ini bunuh, tahun besok hidupkan. Biarkan hidup. Yang lahir tahun ini dibunuh. Yang lahir tahun berikutnya dibiarkan hidup. Yang lahir tahun berikutnya dibunuh. Yang lahir tahun berikutnya dibuat tetap hidup, tidak dibunuh. Lahirlah Nabi Harun di tahun yang tidak dibunuh. Dan lahir Nabi Musa di tahun yang dibunuh. Namun Allah membuat makar lagi untuk Fir'aun. Karena Fir'aun membuat makar, Allah juga membuat makar untuk Fir'aun. Anak yang harusnya dibunuh dirawat oleh Fir'aun di istananya. Ya? Lelaki yang ditakuti oleh Fir'aun akan lahir justru dirawat di dalam istananya. Dia yang merawatnya. Ditumbuh kembangkan Nabi Musa di mana? Di istana Fir'aun. Wa makaru. Lihat di sini bahwa Fir'aun melakukan hal yang buruk. Dan Allah melakukan hal yang maknanya indah, maknanya baik, maknanya tidak buruk. Anda berbuat, saya berbuat. Namun, yakinlah bahwa Anda lemah di hadapan perbuatan saya. Kamu membuat makar, aku pun akan membuat makar untukmu. Maka ini dia hal yang ingin Ana sampaikan, bahwa sebagian kaum muslimin tidak berani, tidak mau meyakini Allah membuat makar, tidak mau meyakini Allah membuat tipu muslihat. Namun mereka terjebak ke dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu Allah mengatakan iya, dia mengatakan tidak. Dan ini batil. Allah mengatakan ya, Allah membuat makar. Mereka mengatakan tidak. Berbeda apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka saksikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah menetapkan. Dan ini bukti kesalahan cara pemahaman. Walau niatnya baik. Niatnya untuk mensucikan Allah dari sifat makar. Niatnya bagus. Kita juga mensucikan Allah dari sifat makar. Tapi makar dengan makna yang tidak baik. Makar dengan makna yang buruk. Sementara ini makar dengan makna yang benar. Kita juga mensucikan Allah dari sifat tipu muslihat yang maknanya buruk. Namun yang mananya baik seperti ini, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semoga difahami. Baik, tambah satu hal. Tambahkan lagi satu hal, yaitu jangan katakan Allah membuat tipu muslihat kecuali didahului dengan mereka juga membuat tipu muslihat. Jangan katakan bahwa Allah membuat makar kecuali didahului oleh musuh-musuhnya membuat makar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut Allah membuat makar kecuali menyebut sebelumnya mereka membuat makar. Allah tidak mengatakan Allah membuat tipu muslihat kecuali sebelumnya Allah mengatakan mereka membuat tipu muslihat, maka aku pun membuat tipu muslihat. Jadi maknanya begini, yang terakhir ini maknanya begini, ma'asyarul muslimin. Jangan tiba-tiba antum mengatakan Allah itu punya makar loh. Nggak boleh. Allah itu membuat tipu muslihat loh. Nggak boleh. Tapi katakan begini, yang benar begini, mereka membuat makar. Maka Allah pun membuat makar untuk mereka. Beda kan?
Kalau mutlak seperti yang tadi, yang pertama tadi, itu terkandung di dalamnya makna yang buruk dan yang baik dalam satu kalimat. Tidak bisa dibedakan mana yang baik mana yang buruk dalam kalimat ini. Apa yang telah kita bahas baik dan buruk tadi? Kalau disebutkan begitu saja, terkandung di dalam kalimat itu mengandung makna baik dan makna buruk. Tidak boleh untuk Allah. Untuk Allah tak ada yang buruk. Maka tidak boleh kita mengucapkan kalimat mutlak. Kalimat mutlak itu artinya tidak didahului oleh kisah musuh yang membuat makar. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu punya makar. Begitu saja, udah selesai. Tidak boleh. Karena Allah pun tidak pernah mengatakan itu di dalam Al-Quran berdiri sendiri. Allah menyebut mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Allah hanya membuat makar untuk mereka yang membuat makar. Dan Allah pasti makarnya yang menang, Pak, karena Dia yang maha kuat, Dia yang maha bisa melakukan apa yang Dia lakukan. Dia yang mampu membalas muslihat dengan muslihat. Dan muslihatnya yang pasti akan menang karena Dia yang maha kuat, Dia yang maha mengatur. Sehingga makna yang kita nisbatkan kepada Allah makna yang baik, bukan makna yang buruk. Dan tidak boleh nisbatkan kepada Allah sebuah kalimat yang di dalamnya terkandung makna baik dan makna buruk dalam satu kandungan, nggak boleh. Semoga mengerti apa yang Anda ucapkan, karena ini sedikit detail dalam bab asma wa sifat. Bab asma was sifat. Ayat yang terakhir. Famahilil kafirina amhil pisahkan saja nggak apa-apa. Kita pisahkan sekarang hum dengan amhil. Fa dan mahil dua kalimat. Fa artinya maka. Mahil tangguhkan. Tangguhkan al-kafirin, orang-orang kafir. Ini makna yang sama dengan ini. Tangguhkan. Hum, mereka. Ruwaida, sesaat. Orang kafir membuat tipu muslihat sehingga dengan tipu muslihat itu kalian teraniaya, kalian tersiksa. Kata Allah kepada nabinya dan kepada kaum mukminin, jangan balas. Biarkan. Biarkan, jangan dibalas. Nanti suatu saat akan ada untuk mereka setelah ini balasannya. Sekarang biarkan dulu. Jangan dilawan. Ini makna ayat. Tangguhkan, maknanya adalah jangan dibalas apa yang telah mereka lakukan, lalu kalian melawan mereka dengan kekuatan. Ya bisa saja kan, orang kafir memukul nih. Lalu umat Islam balas memukul juga yang telah memukul. Bisa saja.
di kota Mekah. Dan itu dilarang oleh Allah. Biarkan, tangguhkan, undurkan. Ada saatnya nanti. Ada saatnya nanti. Dan kalimat pengulangan ini kembali di dalamnya mengandung pengokohan kata atau penguat kalimat. Di dalamnya ada taukid, memperkuat, memperkokoh kalimat, memperkokoh makna yang diinginkan. Tangguhkan mereka orang-orang kafir, undur mereka sesaat. Nanti akan ada balasan yang Allah akan berikan nanti kepada mereka. Namun, jangan lakukan perbuatan buruk mereka dengan membalas hal yang sama, dengan keburukan yang sama untuk saat ini kepada mereka. Jangan undurkan, biarkan, tangguhkan. Dan salah satu kesempurnaan syariat Allah, bahwa ketika umat Islam lemah, tidak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan kufar, maka umat Islam dilarang untuk melawan. Dilarang untuk apa? Melawan. Karena efeknya akan lebih membawa mudarat lebih besar. Sabar atas kejahatan orang kafir yang kuat itu lebih selamat, lebih maslahat dibanding melawan. Bisa difahami kah? Kenapa? Karena agama Allah datang untuk mewujudkan maslahat dan menolak mudarat. Apabila ini dilakukan di tengah kelemahan kita dan kekuatan mereka, maka maslahatnya semakin jauh, mudaratnya semakin jelas. Maka hikmah dari syariat Allah yang luar biasa, jihad itu disyaratkan di dalamnya kekuatan dan kemampuan. Dan di sini kesalahan banyak orang sekarang yang dengan ketidakmampuan menegakkan sesuatu yang mereka sebut jihad. Mereka berdalil dengan jihad-jihad yang ada pada ayat-ayat di mana umat Islam sudah kuat di kota Madinah dan diterapkan kepada keadaan mereka yang tidak sama dengan kekuatan umat Islam di kota Madinah ketika ayat itu telah mengizinkan mereka untuk berjihad. Akhirnya salah pasang. Akhirnya mudarat terjadi lebih besar daripada manfaat. Dan inilah yang terjadi pada sebahagian kaum muslimin yang salah dalam menakar kemampuan. Sehingga aksi melawan mendatangkan mudarat yang semakin parah dan semakin menjauhkan maslahat yang diinginkan. Semoga umat Islam faham dan mengerti bahwa hukum jihad punya syarat. Di antara syaratnya adalah adanya kekuatan yang mampu berhadapan dengan kekuatan itu. Sehingga yang diinginkan dengannya adalah maslahat bukan mudarat. Namun di saat lemah dan kekuatan sedang ada di pihak kufar, maka syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk tidak melawan. Biarkan. Mahilil kafirina amhilhum ruwaida.
Kalau tidak di sini Allah adab, di akhirat pasti Allah adab. Dan dunia ini sebentar. Baik, sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, karena akhir daripada surat At-Tariq, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah kepada surat Al-Buruj biiznillahi azza wajal. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Apakah benar laki-laki dilarang memakai pakaian berwarna merah polos? Itu yang Anda tahu. Ada larangan dari Nabi SAW kita memakai pakaian berwarna merah. Pakaian berwarna merah. Dan maknanya kata para ulama adalah ketika merah itu semuanya berwarna merah. Namun apabila warna merah menghiasi atau ada yang lain selain warna merah menghiasi, maka tidak mengapa. Ini adab berpakaian. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, bagaimana caranya agar tetap semangat menghafal Al-Quran? Terkadang sulit rasanya mengokohkan hafalan karena membuat anak malas untuk murojaah. Kalau tidak bisa sendiri, cari teman atau guru. Cari teman atau guru. Kalau tidak bisa memotivasi diri sendiri, maka cari teman sehingga saling memberikan motivasi. Karena ketaatan itu apabila dilakukan bersama, sering memberikan semangat lebih daripada melakukannya sendiri. Maka ketika tidak mampu sendiri, cari kawan, cari teman, sehingga buat jadwal, kita setor ke dia, dia setor ke kita, kita setor ke dia, dia setor ke kita, sehingga terjadi semangat untuk saling berpacu, saling memurojaah, saling memberikan manfaat. Atau guru yang memang dengan adanya guru, kita termotivasi, besok akan setoran, kita akan memurojaah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapi suami yang selalu mengikuti forum-forum yang membicarakan kesalahan yang dilakukan pemimpin terdahulu? Ana sudah coba menasehati, sepertinya tidak digubris. Kalau sudah dinasehati, dan terus menasehati, dan sabar menasehati, alhamdulillah sudah baik. Dan itulah yang diinginkan syariat. Tegakkan nasihat, walau orang yang dinasehati itu tidak menerimanya.
Ini sering kita ulang. Nasihat itu bukan sampai kepada titik orang yang dinasihati mengikuti nasihat. Ini berulang-ulang kita katakan bahwa menasihati orang bukanlah kewajibannya sampai orang itu ikut. Menasihati seseorang, kewajibannya adalah tegakkan nasihat itu kepadanya, walau dia tak kunjung mengikuti. Nasihat Nabi kepada Abu Jahal, sampai Abu Jahal mati. Nasihat Nabi kepada Abu Talib, sampai Abu Talib menghembuskan nafasnya. Nasihat Nabi Nuh kepada anaknya, sampai detik-detik terakhir pertemuan mereka, walau akhirnya tak diterima juga. Itu bukan berarti gagal, tetap maknanya adalah sukses. Kenapa? Karena nasihat itu yang diinginkan adalah ditegakkannya nasihat. Maka lanjutkan dan doakan. Apakah paman dari ibu atau ayah? Apakah paman dari ibu atau ayah yang beda ayah mahram sama kita? Paman dari ayah, adik ayah, tapi hanya ibu mereka yang sama, ayah mereka berbeda. Paman kita dari ibu kita, paman kita dari ayah kita, namun yang sama hanya ibu mereka, karena mereka beda ayah. Ini pertanyaannya. Apakah mahram bagi kita? Jawabannya na'am. Jawabannya adalah mahram bagi kita. Karena semua paman, baik dari ayah atau ibu, itu mencakup 3 unsur. Paman kandung, dengan ayah kita kandung dia. Atau paman seibu saja dengan ayah kita, dengan ibu kita, atau paman, apa yang Anda sebut tadi ini? Seibu ya. Berarti sisa satu adalah sebapak, seayah. Maka ini adalah paman kita. Maka ini mahram bagi si wanita. Bolehkah suami memberikan uang kepada adik kandungnya tanpa sepengetahuan istri, sedangkan adik kandungnya tersebut sudah mempunyai suami? Bolehkah seorang suami memberikan uang kepada adik kandungnya tanpa sepengetahuan istri, sedangkan adik kandungnya tersebut sudah punya suami? Kalau yang diberikan suami, uang suami, boleh dengan syarat dia tidak melalaikan kewajibannya kepada anak dan istrinya. Kewajibannya kepada anak dan istrinya sudah ditunaikan sebagai nafkah. Masih ada uangnya. Lalu uangnya itu yang dia berikan kepada adiknya, boleh. Boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan, Ana tinggal dengan orang tua angkat, sementara orang tua kandung masih hidup. Jika Ana mau menikah, restu siapa yang paling utama? Restu siapa yang paling utama? Yang paling utama tetap yang kandung. Yang paling utama tetap yang kandung. Sementara orang tua angkat ini orang tua palsu. Sementara orang tua angkat ini orang tua apa? Palsu. Dia bukan orang tua kita.
Namun bahasa kita menyebutnya bahasa kita menyebutnya orang tua angkat, orang tua kandung. Sebenarnya nggak ada orang tua angkat dalam agama kita, sudah tidak ada. Dulu pernah ada, kemudian dilarang, dihapuskan kebolehan punya orang tua angkat. Nah, bagaimana menyikapi suami? Ya udah tadi. Ini sudah, berarti tinggal ini. Apa hukumnya bagi seorang istri menolak berhubungan dengan suami karena sedang sakit? Syarat wajib memenuhi permintaan suami adalah apa yang dia minta, sesuatu yang tidak haram. Yang kedua, yang dia minta kita mampu. Itu syaratnya. Apabila dua ini terwujud, maka wajib bagi seorang istri mengikuti perintah suami. Maka dalam hal pertanyaan tadi, lihat sakitnya. Sakit pun bermacam-macam, ada sakit sedikit, ada sedikit banyak, ada sakit ringan, ada sakit berat. Kalau hanya sakitnya hanya pilek misalnya, sakit ringan berarti. Dilihat lagi dari kemampuan. Apabila sakitnya itu adalah sakit yang memang tidak mampu untuk itu, maka tidak berdosa bagi istri menolak permintaan suaminya, karena memang dia sedang tidak mampu untuk itu. Wallahu a'lam. Semoga difahami. Apakah sholat sunat syuruk ada dalilnya, Ustadz? Ada dalilnya, namun ulama berbeda pendapat dalam kedha'ifannya dan hasannya. Sebagian mengatakan dhaif dan sebagian mengatakan hasan. Ini yang Anda tahu dalam bab ini, sehingga sebagian ulama mengatakan dhaif, tidak ada sholat syuruk. Sebagian ulama mengatakan hadisnya derajatnya hasan. Maka sebagian ulama mengatakan ada sholat syuruk. Jadi kalau antum mendengar ada yang mengatakan dhaif, memang iya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Ya. Tidak jadi masalah perbedaan pendapat para ahli ilmu dalam sanad. Sahih, bukan sahih ya, hasan. Hasan itu derajat antara sahih dan dhaif. Derajat di antara sahih dan dhaif. Kalau sudah hasan, bisa dijadikan pegangan untuk beramal. Bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Wallahu ta'ala alam. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan ketaatan dan menutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya,
Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara maksud dan tujuan besar